Chouji mengajak Umemiya dan yang lainnya untuk mengikutinya ke arena pergelutan. Dalam perjalanan, Sakura memperhatikan sekitar yang terlihat sangat sepi. Hampir sepanjang jalan di wilayah Shishitoren dipenuhi oleh bar dan tidak ada orang lain selain mereka. Wilayah itu merupakan distrik bar terbesar yang hanya buka di malam hari. Sakura kemudian bertanya pada Nirei mengapa dia ikut ke wilayah Shishitoren. Nirei beralasan bahwa dia masih bagian dari Bofurin dan ingin belajar sesuatu. Meskipun tidak bisa melindungi orang lain, setidaknya dia ingin bisa melindungi diri sendiri. Mereka pun diomeli oleh Hiragi karena sepanjang jalan sangat berisik. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di markas besar Shishitoren. Awalnya, tempat itu adalah gedung bioskop terkenal bernama Orion. Namun, karena sudah tidak dipakai lagi, gedung itu dijadikan markas Shishitoren. Ketika mereka masuk ke dalam, semua anggota Shishitoren langsung menyambut para petarung. Tempat itu sangat ramai dan dipenuhi oleh anggota Shishitoren yang terlihat sangat antusias dan penasaran siapa yang akan menang. Salah satu dari mereka sengaja melempar botol ke arah Bofurin, membuat Nirei takut dan berpikir lebih baik tadi tidak usah ikut saja. Umemiya menegaskan bahwa pergelutan utama adalah antara dirinya dan Chouji. Menang atau kalah, pergelutan selain ketua tidak akan dihitung dalam pertandingan. Meskipun begitu, Sakura dan yang lain tidak berniat akan kalah dalam pergelutan, membuat Umemiya mengakui bahwa Sakura bisa diandalkan. Chouji kemudian naik ke atas panggung dan menantang Umemiya untuk bertarung. Namun hal itu dihentikan oleh Togama karena ketua akan gelut di akhir nanti. Namun tiba-tiba, si rambut mohak mengajukan diri untuk gelut terlebih dahulu dan, seperti yang kita tahu, lawan bertarungnya adalah Sugishita si Gondrong. Sebelum naik ke atas panggung, Sakura meminta si Gondrong agar jangan sampai kalah. Namun Sugishita langsung maju begitu saja tanpa menanggapi Sakura. Keduanya kemudian naik ke atas panggung dan saling berhadapan. Anggota Shishitoren ini bernama Arima Yukinari yang memiliki tipe kekuatan, dan menurut catatan Nirei, Arima pernah mematahkan tulang rusuk dengan sekali hantaman. Sama halnya dengan Sugishita yang bertipe kekuatan dan dikenal sangat kuat. Namun Umemiya tahu betul kalau Sugishita tak bisa disetarakan dengan Arima. Liciknya, kehadiran Umemiya dimanfaatkan oleh Arima untuk membuat Sugishita hilang fokus. Hal itu malah membuat Sugishita semakin beringas dan akhirnya anggota Shishitoren pun tak menyangka kalau Arima akan kalah dengan sekali bantingan. Jadi, sudah jelas bahwa Sugishita memenangkan pergelutan pertama dengan sangat ezek. Chouji yang menyaksikan pun bertepuk tangan dan mengakui bahwa si Gondrong sangat kuat. Sementara Sakura malah merasa kecewa karena musuhnya terlalu cupu. Berbeda dengan Togama yang tampak sangat serius mengamati pergelutan tadi, Umemiya memberi selamat dan menepuk-nepuk wajah Sugishita yang bonyok. Setiap kali ada orang yang kuat, Chouji selalu merasa penasaran dan ingin melawannya. Sakura mengakui bahwa Sugishita sangat kuat karena mereka pernah gelut. Tetapi entah mengapa Umemiya sangat terkejut melihat The Game begitu serius. Togama begitu serius sehingga dia tidak memperdulikan perkataan Chouji dan hanya diam saja. Chouji kemudian memerintahkan dua anggotanya untuk menyingkirkan tubuh Arima keluar panggung. Sakura dan yang lainnya merasa heran karena tubuh Arima diseret seperti mainan, dan mereka bahkan melemparkan tubuh Arima ke hadapan anak Bofurin. Sakura menyatakan bahwa mereka hanya kroco cupu yang menganggap kekuatan adalah segalanya. Mendengar hal itu, kedua orang tersebut merasa tersinggung, dan hampir saja terjadi keributan. Untungnya, keributan itu dihentikan oleh Chouji yang meminta anak buahnya untuk mundur. Setelah segala keadaan mereda, So kemudian menyatakan keinginannya untuk bertarung selanjutnya. Lawannya adalah anggota Shishitoren bernama Kanuma, yang sejak tadi hanya diam seperti orang autis. So kemudian mengatakan kepada Sakura bahwa ia akan berjuang agar tidak kalah darinya. Meskipun pada awalnya So menganggap Sakura sebagai orang bodoh gondes yang bermimpi untuk menjadi yang terkuat. Namun menurutnya, Sakura adalah orang yang keren karena tindakan dan kata-katanya sangat membangun semangat. Kedua petarung kemudian naik ke atas panggung dan saling berhadapan untuk bertarung. Ternyata, Nirei sendiri tidak tahu banyak mengenai Suo. Dia hanya mengetahui bahwa Suo terkenal sangat kuat sejak bocil SMP. Meskipun tidak tahu dengan siapa Suo pernah bertarung. Bahkan Hiragi dan Imemiya pun tidak begitu mengenal Suo dan hanya mendengar bahwa ia terkenal sejak bocil. Di atas panggung, Suo terus memprovokasi lawannya agar terpancing emosinya. Sementara itu, Kanuma sudah marah sejak awal karena pasangannya setelah dikalahkan oleh Sugishita hingga turu. Ternyata, Kanuma adalah saudara Arima, dan mereka sering bersama sejak bocil. Ketika Kanuma menyerang Suo,
Suo dengan sigap menghindari serangannya. Suo pun bersiap dengan kuda-kudanya yang seperti Ip Man sambil terus memprovokasi lawannya. Penonton yang menyaksikan pergelutan ini terkejut karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat Suo gelut. Kanuma kembali menyerang Suo. Namun dia langsung jatuh seakan jatuh sendiri. Meskipun Kanuma menyerang dengan sekuat tenaga, akhirnya ia tetap terjatuh. Semua anggota Shishitoren marah karena mengira Kanuma tidak serius. Bahkan mereka mengatai Kanuma tidak bisa memukul dengan becus. Padahal, Kanuma sejak awal selalu serius, namun serangannya selalu tidak kena. Bagi Sakura, apa yang dilakukan Suo sangat menjengkelkan bagi lawannya karena terus-menerus dipermalukan. Suo hanya menghindari serangan dan sengaja membuat Kanuma jatuh sendiri sejak awal pergelutan. Sakura mulai ingin tahu bagaimana caranya agar Suo bertarung dengan serius. Dia merasa tidak enak melihat Suo terus mempermalukan Kanuma di depan semua penonton dan bertanya-tanya sampai kapan hal itu akan terus dilakukan. Chouji sampai tidur melihat pergelutan tersebut karena merasa sangat bosan. Semua penonton meminta Kanuma untuk berdiri dan bertarung dengan serius. Suo dengan santainya bertanya pada Kanuma, "Apa yang kamu pikirkan saat ini?" Kanuma merasa takut akan nasibnya seperti Arima yang mungkin akan dikeluarkan dari Shishitoren. Ketika Kanuma hendak menyerang lagi, Suo dengan cepat menahannya dengan tendangan, dan dengan luar biasanya Suo bahkan sudah bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Kanuma. Sebagai pelajaran, Suo membuat ketakutan Kanuma menjadi nyata. Namun tiba-tiba, Togama menghentikan pertarungan karena sudah bosan melihatnya. Selain itu, Kanuma akhirnya dikeluarkan dari kelompok karena telah memalukan Shishitoren. Dengan demikian, pertarungan ini dimenangkan oleh Suo dengan perfect win. Kemampuan Suo langsung dipuji oleh Umemiya yang mengakui bahwa Suo sangat kuat. Bahkan para penonton pun tidak menyangka bahwa Kanuma akan dipermalukan dengan cara seperti itu. Nirei pun menjadi penasaran dan ingin tahu bela diri apa yang digunakan Suo dalam pertarungan tersebut, yang konon merupakan bela diri campuran yang diajarkan oleh senseinya dulu. Meskipun begitu, Suo tergerak oleh permintaan Sakura yang membuatnya bisa menunjukkan emosi tadi. Sakura pun meminta Suo untuk lebih serius jika suatu hari mereka bertarung lagi. Suo ogah untuk bertarung melawan Sakura karena menurutnya itu akan sangat merepotkan. Menurut Umemiya, mereka bisa menjadi tim yang bagus jika berkumpul di satu tim. Setelah Kanuma dikalahkan oleh Suo, Kanuma lalu singkirkan ke pojokan. Sakura kemudian mengajukan diri untuk bertarung di pertarungan selanjutnya. Namun Togama masih terlihat santuy dan belum ada niatan mau naik ke atas panggung. Tiba-tiba, Sako berdiri dan menunjuk ke arah Hiragi untuk bertarung di atas panggung. Padahal Sakura sudah tidak sabar untuk gelut melawan Togama. Hiragi langsung menerima tantangan dari Sako meskipun Sakura ingin gelut terlebih dahulu. Hiragi mengatakan seharusnya yang melawan Togama adalah dirinya. Mengingat Togama belum terlihat tertarik untuk bertarung dan masih nyaman di kursi penonton. Hiragi mengandalkan Sakura dan berharap Sakura bisa mengalahkan Togama nanti. Togama sendiri menduga bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Sako dan Hiragi. Nirei dan yang lainnya juga penasaran apakah Sako dan Hiragi sudah saling kenal sebelumnya. Kedua petarung kemudian naik ke atas panggung dan saling berhadapan untuk bersiap gelut. Umemiya menyatakan bahwa Hiragi jarang menceritakan tentang dirinya sendiri, sehingga wajar jika ia memiliki kenalan selain Bofurin. Dan memang benar, keduanya saling kenal dan sudah lama tidak bertemu. Entah apa yang terjadi di masa lalu, namun sepertinya Sako menyimpan dendam pada Hiragi. Karena banyak komentar dari Choji, mereka diminta untuk langsung memulai pertarungan. Para penonton langsung terpukau karena pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Sako ingin menunjukkan pada Hiragi bahwa dirinya sekarang sudah jauh lebih kuat. Dan ia mengatakan bahwa dari dulu Hiragi selalu meremehkan dirinya. Keduanya bertarung dengan sangat sengit dan saling menyerang satu sama lain. Luar biasanya, Sako mampu menandingi Hiragi yang merupakan salah satu dari 4 Raja Bofurin. Hiragi bahkan sampai terpojok karena serangan yang tak henti-hentinya dari Sako. Penonton langsung bersorak dan jelas mendukung Sako. Togama sama sekali tidak menyangka bahwa Sako akan membuat Hiragi terpojok. Ternyata, Sako adalah salah satu dari 5 petarung terbaik yang dimiliki oleh Shishitoren. Hal ini mengejutkan mengingat bahwa ketika pertama kali bergabung, Sako terlihat seperti gondes jalanan. Sako selama ini memang dikenal sebagai orang yang jarang bicara dan cenderung hanya menjawab dengan singkat. Namun kali ini, Sako menjadi lebih banyak bicara dan lebih emosional ketika melawan Hiragi. Ternyata, Hiragi adalah sahabatnya Sako. Dan Hiragi sendiri yang melatih Sako cara gelut dengan benar. Hiragi menyadari bahwa Sako yang sekarang jadi lebih cerewet dan banyak bicara. Padahal sebelumnya Sako adalah orang yang pendiam dan culun. Tiba-tiba,
Para penonton dibuat sangat terkejut saat Hiragi ditendang hingga terpental. Sakura kembali jengkel karena khawatir jika Hiragi kalah, reputasi Bofurin akan diremehkan. Sako mengatakan bahwa Bofurin adalah kelompok yang naif dan sok akrab. Mendengar keluhan Sakura, Suo tertawa karena menunjukkan bahwa Sakura mengkhawatirkan mereka. Umemiya menjelaskan bahwa Hiragi adalah salah satu dari 4 Raja Bofurin, dan Hiragi juga merupakan pemimpin yang dikenal sebagai Tamon. Tamon adalah dewa perang yang mengendalikan pertempuran. Tiba-tiba, Hiragi bangkit kembali dan langsung menyerang Sako dengan pukulannya. Pertarungan mereka pun berlanjut karena Hiragi masih belum kalah. Scene yang diceritakan mengenai masa lalu Sako membawa kita kembali ke saat Sako kecil dibully oleh teman sekolahnya karena terlalu culun. Orang yang datang menyelamatkan Sako pada saat itu adalah Hiragi sendiri. Setelah ditolong oleh Hiragi, Sako meminta Hiragi untuk mengajarinya cara gelut. Namun sekarang, mereka malah menjadi musuh dan terpaksa bertarung satu sama lain. Keduanya ngotot ingin menang dan saling menyerang sebagai lawan dalam pertarungan yang sengit. Sakura baru menyadari bahwa Hiragi memang sangat kuat. Dan reputasi Hiragi sebagai salah satu dari 4 Raja Bofurin bukan hanya sekedar nama saja. Kondisinya pun mulai berbalik, di mana sekarang Hiragi yang berhasil memojokkan Sako. Sako merasa bingung mengapa ia tidak bisa melampaui Hiragi. Bagi Sako, Hiragi hanya bergaul dengan orang-orang naif culun. Dulu, Sako langsung mengagumi Hiragi sejak pertama kali mereka bertemu. Meskipun Hiragi tidak membentuk geng sendiri, tapi orang-orang mulai mengikuti Hiragi yang membuat Sako merasa bangga. Hingga suatu hari, Hiragi lulus SMP dan akhirnya bisa masuk ke SMA Furin. Sebenarnya, Sako ingin membantu Hiragi untuk menjadi yang terkuat di SMA Furin, karena menurutnya orang sekuat Hiragi layak untuk berdiri di atas siapapun. Namun, saat itu Hiragi malah meminta Sako agar tidak mengikutinya lagi. Hal tersebut membuat Sako sangat kecewa dan merasa seolah dibuang begitu saja. Hiragi memutuskan untuk mengikuti Umemiya sehingga menjadi tidak mungkin baginya untuk menjadi yang terkuat di Furin. Setelah kejadian itu, Choji dan Togama mengajak Sako bergabung dengan Shishitoren. Mereka tak sengaja melihat Sako yang sudah menghabisi banyak orang sendirian. Sako ingin menjadi lebih kuat untuk bisa mengalahkan Hiragi. Kebetulan prinsip Shishitoren adalah bahwa kekuatan adalah segalanya. Sehingga Sako memutuskan untuk join dengan mereka. Sako terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia akan menang melawan Hiragi. Selama ini, Sako terus tumbuh menjadi kuat tanpa harus bergaul dengan orang lain. Berbeda dengan Hiragi yang memiliki banyak teman di Bofurin. Akhirnya, dalam duel mereka, dimenangkan Hiragi dan meminta maaf karena tidak bisa memenuhi harapan Sako. Dari dulu, Sako sebenarnya sudah sadar bahwa Hiragi berusaha peduli padanya. Namun, yang membuat Sako sangat kecewa adalah ketika Hiragi mengatakan agar Sako tidak mengikutinya lagi. Bagi Sako, hal itu membuatnya merasa diacuhkan begitu saja. Meskipun sebenarnya Sako tidak masalah jika Hiragi akan mengikuti Umemiya. Sako hanya ingin Hiragi mengajaknya dan mengatakan, "Ikutlah bersamaku," meskipun terdengar egois. Namun sejak dulu hingga sekarang, Sako sangat mengagumi Hiragi. Keduanya adalah sahabat baik di masa lalu yang terpisah karena kesalahpahaman, dan perasaan Sako terhadap Hiragi tetap bersemangat meskipun ada perbedaan pandangan dan pilihan mereka. Togama kemudian meminta anggotanya untuk menyingkirkan tubuh Sako dari atas panggung. Namun, semua anggota Shishitoren terlihat terkejut karena tidak menyangka bahwa Sako bisa dikalahkan. Tiba-tiba, Hiragi mengangkat tubuh Sako dan memindahkannya dari atas panggung. Ketika Togama hendak mengambil jaket Sako, Hiragi langsung memegang tangan Togama. Hiragi mengatakan bahwa Togama bisa mengurusnya nanti setelah pertarungan melawan Sakura. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di pergelutan selanjutnya. Hiragi kemudian kembali ke tempat duduknya dan mendapat pujian dari Umemiya.